Matematika dasar memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian ya. Jika sudah siap semua, sekarang mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bagaimana dengan PR minggu kemarin? Sudah dikerjakan ya? Pintar. Sebelum masuk materi hari ini, kita seperti biasa akan membahas terlebih dahulu evaluasi minggu yang lalu. Nomor 1. Seorang pengusaha kue memberikan 80 donat untuk 5 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak jumlah kue yang diterima oleh setiap kelompoknya? Ingat, kita pahami dulu soalnya, kemudian kita cari kata kuncinya. Memberikan kepada 5 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Nah, kalau ada kata-kata jumlah sama banyak, maka operasi hitungnya adalah dengan pembagian. Pintar. Jadi, kita tuliskan terlebih dahulu kalimat matematikanya. 80 donat dibagi 5 kelompok. 80 dibagi 5. Kemudian bisa kita selesaikan dengan porogapit ya. Seperti yang sudah diajarkan minggu kemarin, nanti hasilnya adalah 16. Kemudian langkah yang ketiga, beri kalimat jadi, yaitu setelah kata berapa. Jadi, apa anak-anak? Banyak jumlah kue yang diterima oleh setiap kelompok adalah 16 buah kue. Jawaban kalian betul apa salah? Betul? Pintar. Kalau salah boleh dibetulkan supaya bisa untuk belajar. Kita lanjut ke soal nomor 2. PR nomor 2. Sebuah perkebunan memberikan 438 bibit pohon tomat untuk Pak Udin dan 5 orang temannya. Pengusaha pemilik perkebunan menginginkan agar mereka menerima bibit pohon tomat dengan jumlah yang sama banyak. Berapa jumlah bibit tomat yang diterima oleh setiap orang? Ayo, bagaimana cara menyelesaikannya? Perkalian apa pembagian? Pembagian? Ya, kita baca lagi. Seorang pengusaha ingin memberikan bibit pohon tomat kepada Pak Udin dan 5 orang temannya agar mereka mendapatkan jumlah yang sama banyak. Nah, berarti caranya adalah dengan dibagi, yaitu 438 dibagi berapa orang anak-anak? 5 apa 6? Ya, yang betul adalah dibagi 6 ya, karena dibagikannya kepada Pak Udin dan 5 orang temannya. Jadi 5 orang teman plus tak atau tambah Pak Udin 1. 5 tambah 1, jadinya bagi 6 orang. Kita tuliskan kalimat matematikanya, 438 dibagi 6. Bisa kalian lihat di sini pakai cara porogapit. 4 bagi 6 tidak bisa, sehingga 2 angka. 43 dibagi 6. 6 kali berapa ya yang mendekati 43? Betul, 6 kali 7, yaitu hasilnya 42. 43 bagi 6 sama dengan 7. Kemudian kalikan lagi kalau sudah di atas. 7 kali 6, 42. Kemudian dikurangi, 43 kurangi 42, sisa 1. 1 dibagi 6 tidak bisa, maka angka 8-nya turun menjadi angka berapa? 18. Kemudian dibagi lagi, kalau yang di sini dibagi dengan yang di sini. 18 dibagi 6. 6 kali berapa ya 18 itu? Betul, 6 kali 3. Tuliskan 3-nya di atas. Kalau sudah 18 bagi 6 3, tulis di sini. Kalau sudah dikalikan lagi.
Berapa tadi 6 kali 3? 18. Tulis di bawahnya sini, kemudian dikurangi. Ternyata dikurangi sama dengan 0. Sudah habis. Dan di sini juga sudah tidak ada angka lagi, sehingga hasilnya adalah 73. Jadi banyak jumlah kue yang akan diterima oleh Jadi banyak jumlah bibit tomat yang diterima oleh setiap orang adalah 73 buah. Siapa yang jawabannya betul? Seperti yang Bu Guru jelaskan barusan. Betul semua? Nomor 1 dan 2? Alhamdulillah. Yang salah ditulis salahnya berapa ya? Dibetulkan supaya bisa buat belajar. Ya, demikian anak-anak untuk minggu kemarin kita sudah belajar soal cerita dengan operasi hitung pembagian. Semester 2 ini kita belajar tentang soal cerita semua, dari penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan terakhir minggu kemarin pembagian. Nah, keempat operasi hitungnya sudah kita pelajari semua. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mendengar penjelasan guru, dari menyimak video pembelajaran, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung campuran dengan tepat. Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang lebih dari satu, misalkan tambah dan kurang, atau tambah dan kali, dan seterusnya. Ya, kita menuju ke contoh soalnya supaya bisa lebih jelas ya. Contoh nomor 1. Seorang pedagang memiliki 750 buah jeruk. Lalu laku terjual di pasar sebanyak 730. Kemudian pedagang itu membeli jeruk lagi sebanyak 850 buah jeruk. Jadi sekarang jumlah buah jeruk si pedagang adalah, ya, seperti biasa, langkah penyelesaiannya, pahami soalnya, cari kata kuncinya. Ada kata kunci apa saja? Jika tidak ada kata kunci, maka memahami soal itu wajib. Kemudian selanjutnya tentukan kalimat matematika atau cara penyelesaian yang bisa kita tentukan untuk soal ini, atau kita biasa menyebutkan dengan kerjakan 3 langkah. Operasi hitungnya apa, kemudian hasilnya dan kalimat jadi, seperti itu. Ya, langsung saja nomor 1. Ini kebetulan semuanya ada kata kunci ya, soal yang mudah karena ada kata kuncinya. Pedagang memiliki 750 buah jeruk. Berarti mula-mula buah jeruk pedagangnya adalah 750. Laku terjual. Kalau ada kata-kata terjual, itu berarti ciri-ciri operasi hitung pengurangan. Terjual maka berkurang. Sehingga dituliskan dikurangi terjual berapa? 730 dikurangi 730. Kemudian membeli lagi itu berarti menggunakan penjumlahan ya. Ada kata kunci membeli lagi, mengambil lagi. Nah, kalau ada seperti itu penjumlahan, sehingga kita tuliskan ditambah 850 buah. Sehingga kita kerjakan perhitungannya. 750 dikurangi 730. 0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 3, 2. Kemudian membeli lagi, yaitu ditambah. Setelah dikurang kemudian ditambah 850. Hasilnya 870. Jadi jangan lupa diberi kalimat jadi ya. Jumlah buah jeruk si pedagang sekarang adalah berapa? Betul, 870 buah jeruk. Sudah, bagaimana? Mudah ya operasi hitung campuran ya, karena kita sudah mempelajari
semua soal cerita, apakah itu menggunakan penjumlahan atau kapan menggunakan pengurangan, perkalian, pembagian, kita sudah mempelajari semuanya, sehingga walaupun ini soal ceritanya itu dicampur, ditambah kemudian dikurang, nah kita tidak bingung lagi karena sudah mempelajari semuanya atau mempelajari ciri-cirinya. Kalau sudah, sekarang kita latihan satu soal lagi ya. Nah, sebelumnya nanti kalian coba ya, kira-kira operasi hitungnya apa dan apa. Cara penyelesaiannya bagaimana? Langkah-langkahnya ya. Paman mempunyai 10 keranjang buah naga. Setiap keranjang berisi 25 buah naga. Ulangi. Paman mempunyai 10 keranjang buah naga. Setiap keranjang berisi 25 buah naga. Kemudian paman menjualnya ke pasar dan tersisa 25 buah naga saja. Banyak buah naga yang dijual paman ke pasar adalah titik-titik buah. Yo, coba kalian pause dulu video ini, kemudian kalian coba kerjakan sendiri terlebih dahulu. Bisa apa tidak? Bagaimana? Sudah selesai? Operasi hitung apa saja? Cara menyelesaikan soal cerita ini? Baik, mari kita cocokkan ya hasil kerjaan kalian. Kita lihat di sini. Paman punya berapa keranjang? 10 keranjang. Setiap keranjang berisi, berarti ada 10 keranjang, satu keranjangnya isinya 25. Nah, berarti 10 kali 25, atau secara mudahnya kita kemarin sudah belajar kalau ada kata-kata setiap keranjang berisi, setiap kotak berisi, maka caranya adalah dikali. Diapakan? Dikali 10 keranjang kali 25. Maka yang pertama operasi hitungnya adalah perkalian 10 kali 25. Kemudian setelah dikali, selanjutnya kemudian paman menjualnya ke pasar dan tersisa. Nah, tersisa berarti nanti dikurang. Betul sekali. Nah, sehingga seperti ini kalimat matematikanya. Bagaimana? Sama tidak dengan kalimat matematika yang kalian tentukan barusan, yang sudah kalian tulis atau kerjakan? Sama? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah, sekarang kita kerjakan urut dari depan ya. Tidak boleh loncat, urut dari depan. 10 kali 25. Berapa? Ya, karena ini perkalian 10 jadi mudah. Tidak usah kita susun pendek. Kalau kali 10 berarti angka yang dikalikan 10 tinggal ditambah 01. Sehingga 10 kali 25 sama dengan 250. Kemudian dijual tersisa 25, berarti dikurangi 25. 0 kurang 5 bisa apa tidak? Tidak bisa, meminjam 1 dari angka di depannya, sehingga sini menjadi 10, 5-nya menjadi 4. 10 kurang 5, 5. Sudah dipinjam 1, 5-nya tinggal 4, dikurangi 2 sama dengan 2, kemudian 2-nya turun, 225. Sehingga kita dapatkan apa? Buah naga yang dijual paman ke pasar berarti sebanyak 225 buah. Sudah paham ya anak-anak? Iya, 10 keranjang, setiap keranjang berisi 25. Kemudian dijual ke pasar, tersisa 25, dikurangi 25. Inilah contoh soal cerita campuran yang menggunakan lebih dari satu operasi hitung. Sudah bisa semuanya? Ya, kalau masih kurang jelas nanti bisa diputar lagi dari depan ya. Sudah ada 2 contoh, nanti bisa dipelajari lagi. Kalau sudah,
Sekarang siap-siap evaluasi. Sudah siap semuanya? Kita evaluasi. Tulis di pojok kiri atas Selasa 27 April 2021 soal cerita campuran evaluasi. Nomor 1. Persediaan gelas di toko Gerabah Jaya berjumlah 4.563 buah. Kemudian toko tersebut menambah lagi persediaan sebanyak 1.275 buah. Setelah berjalan sebulan, ada 2.549 gelas yang terjual. Hitunglah sisa persediaan gelas di toko Gerabah Jaya. Nomor 2. Pada suatu hari, Edo berulang tahun. Dia ingin sekali merayakannya bersama dengan teman-teman sekelasnya. Rencananya, dia ingin mengundang teman sekelasnya yang berjumlah 25 anak. Selain itu, dia juga mengundang teman-temannya yang ada di sekitar rumah yang berjumlah 15 anak. Untuk itu semua, Edo menyiapkan 320 makanan ringan bagi teman-temannya dan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik untuk dibagikan kepada teman-temannya. Berapakah jumlah makanan ringan yang harus dimasukkan oleh Edo ke dalam setiap kantong plastik agar semua teman-temannya mendapat bagian yang rata atau mendapat bagian yang sama banyak? Ya, silakan ditulis kemudian dikerjakan. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tarik kesimpulan apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, soal cerita campuran merupakan soal cerita yang apa? Soal cerita atau masalah sehari-hari yang penyelesaiannya menggunakan lebih dari satu operasi hitung. Kemudian apa lagi? Ya, langkah penyelesaiannya adalah pahami soal, kemudian cari kata kunci, lanjutkan dengan tentukan kalimat matematikanya atau cara penyelesaian atau operasi hitung yang akan digunakan. Kemudian perhitungan, hasil, dan kalimat jadi atau yang bisa kita sebut dengan kerjakan 3 langkah. Itu saja untuk pembelajaran hari ini, dan alhamdulillah untuk materi matematika dasar semester 2 ini sudah selesai ya anak-anak. Silahkan kalian pelajari lagi soal cerita dari yang pertama kali, yaitu soal cerita penjumlahan, sampai materi terakhir hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan latihan soal semua tentang soal cerita ya. Jadi silahkan dipelajari lagi. Ciri apa saja soal cerita yang menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jangan sampai keliru dalam memilih operasi hitungnya. Ya, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan afektif. Selalu jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, selalu menggunakan masker kalau pergi-pergi, dan jaga jarak atau hindari kerumunan. Dan yang paling penting lagi yaitu rajin dan taat beribadah ya anak-anak. Hormat dan patuh, serta jangan lupa membantu kedua orang tua di rumah pekerjaan yang ringan-ringan seperti menyapu, cuci piring, atau yang lain ya. Dan yang penting juga yaitu rajin dan disiplinlah dalam belajar dan mengerjakan tugas supaya kalian menjadi anak yang pintar dan rajin serta disiplin, serta tidak terasa berat. Kalau ditunda-tunda kan nanti terasa berat. Dan jangan lupa kewajiban kalian di madrasah yaitu murojaah supaya hafalan Al-Quran kalian bisa terjaga dan istiqomah. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.